Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Ayu Rahmadewi dengan NIM 2211 B0193. Baik, di sini saya akan membahas sedikit materi Promkes yang berjudul Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue. Selanjutnya, agenda kita pada kali ini yang pertama yaitu kita membahas pengertian demam berdarah dengue. Yang kedua yaitu penyebab demam berdarah dengue. Ketiga, faktor yang mempengaruhi penyebar luasan DBD. Yang keempat, sumber dan cara penularannya. Yang kelima, faktor nyamuk penular demam berdarah. Yang keenam, gejala penyakit demam berdarah dengue. Yang ketujuh, masa inkubasi. Yang kedelapan, tata laksana pengobatan demam berdarah dengue. Yang kesembilan atau yang terakhir yaitu pencegahan dan pengendalian DBD. Selanjutnya masuk ke poin A yaitu pengertian demam berdarah dengue. Penyakit demam berdarah dengue atau biasa yang kita sebut DBD adalah penyakit infeksi virus yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Penyakit DBD juga merupakan salah satu penyakit yang menjadi masalah kesehatan di Indonesia. Hampir seluruh kabupaten atau kota di Indonesia endemis terhadap penyakit ini. Sejak ditemukannya pertama kali tahun 1968 tepatnya di Jakarta dan di Surabaya, dan hingga saat ini penyebarannya juga semakin meluas. Ada poin B, penyebab demam berdarah dengue yaitu penyebab penyakit ini disebabkan oleh virus. Dengue juga termasuk ke dalam famili Villavividae dan terdapat 4 tipe virus dengue penyebab DBD yaitu dengue 1, 2, 3, dan 4. Virus ini masuk ke dalam kelompok arthropod brown virus atau aprovirus, dan di Indonesia terbanyak adalah tipe virus dengue 3 ya. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi penyebar luasan DBD yaitu yang pertama ada perilaku masyarakat, yang kedua perubahan iklim biasanya pada saat musim hujan, yang ketiga ada ketersediaan air bersih, dan yang keempat ada kebersihan lingkungan. Yang poin D yaitu sumber dan cara penularannya. Sumber penularannya penyakit ini adalah manusia dan nyamuk Aedes. Manusia tertular melalui gigitan nyamuk Aedes yang telah terinfeksi virus, dan begitupun sebaliknya. Nyamuk juga akan terinfeksi ketika menggigit manusia yang terkena virus Aedes ini. Virema terjadi pada 1 atau 2 hari sebelum awal munculnya gejala dan selama kurang lebih 5 hari pertama sejak timbulnya gejala. Yang poin E, vektor nyamuk penular demam berdarah. Terdapat 2 jenis vektor, yaitu Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Aedes aegypti merupakan vektor utama. Cara penularannya yaitu melalui gigitan nyamuk betina Aedes aegypti dan albopictus yang telah mengandung virus dengue. Nyamuk dan virus ini telah tersebar luas di rumah maupun di tempat-tempat lainnya seperti tempat ibadah, sekolah, kantor, pasar, dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat ini sangat rentan dan resiko terkena demam berdarah dengue ini sangat besar ya. Vektor nyamuk penularan demam berdarah ini cenderung berwarna hitam dan terdapat belang putih pada tubuhnya. Berkembang biak pada tempat penampungan air dan barang-barang yang memungkinkan air itu tergenang, seperti bak air mandi, tempat minum burung, vas bunga, kaleng bekas, botol, ban, plastik yang dibuang sembarang tempat. Nyamuk ini juga menggigit pada pagi hari sampai sore hari. Baik, selanjutnya di poin F ada gejala penyakit demam berdarah dengue. Di antaranya mendadak panas tinggi 2-7 hari, berkisar 38-40 derajat Celcius, bahkan bisa lebih. Setelah itu batuk pilek, mual, muntah, diare, badan lemah, tampak bintik-bintik merah pada kulit seperti bekas gigitan nyamuk ya, yang disebabkan karena pecahnya pembuluh darah kapiler di tubuh.
Kadang-kadang juga terjadi pendarahan di hidung, nyeri ulu hati karena ada peradangan di lambung, dan pembesaran hati. Shock karena tekanan darah menurun menjadi 20 mmHg atau bisa kurang, tekanan sistoliknya 80 mmHg atau lebih rendah lagi. Pada pemeriksaan darah laboratorium, hasil ke-3-7 terlihat adanya penurunan trombosit 100.000 per mm dan hemokonsentrasi pada tingkat berat ujung kaki dan tangan dingin, serta apabila tidak segera ditolong dalam jarak waktu 2-3 hari, penderita bahkan bisa meninggal dunia. Selanjutnya di poin G ada masa inkubasi. Terdapat masa inkubasi ekstrinsik dan masa inkubasi intrinsik. Masa inkubasi ekstrinsik merupakan periode waktu perkembangbiakan virus dalam kelenjar liur nyamuk sampai dapat mengeluarkan pada manusia yang berkisar 8-10 hari. Selanjutnya ada masa inkubasi intrinsik, yaitu merupakan periode waktu perkembangbiakan virus di dalam tubuh manusia sejak masa sampai timbulnya gejala penyakit yang berkisar 4-6 hari. Selanjutnya di poin H ada tata laksana pengobatan demam berdarah dengue. Pengobatannya A, yaitu tata laksana infeksi virus dengue dengan dibedakan menurut derajat berat ringannya penyakit. Pengobatan demam berdarah dengue adalah sismomatif dan supportif, yaitu istirahat selama demam. Pengobatan ini ditunjukkan untuk mencegah penderita masuk ke fase syok. Pertolongan pertama yang dapat kita lakukan adalah memberi minum sebanyak penderita mampu, serta memberi obat penurun panas golongan parasetamol, lalu kompres dengan air hangat. Apabila penderita tidak dapat minum atau muntah-muntah, pasang infus cairan Ringer laktat atau NaCl dan bisa segera dirujuk ke rumah sakit. Yang poin B yaitu pengobatan demam berdarah dengue berat 1 dan 2 bersifat supportif dan pemberian cairan Ringer laktat, asetat atau NaCl, dosis rumatan, manitense, dan simptomatis dengan analgetik, antipiretik, parasetamol, disertai juga monitoring yang ketat terhadap tanda-tanda vitalnya. Kemungkinan juga bisa terjadi kebocoran plasma, hemokonsentrasi. Penderita DBD derajat 1 dan 2 juga dapat dirawat di puskesmas yang mempunyai fasilitas perawatan, dan sedangkan DBD yang derajat 3-4 ini harus segera dirujuk ke rumah sakit. Selanjutnya di poin I ada strategi pengendalian DBD pada masyarakat. Melakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan cara bisa melakukan 3M+, atau biasa disingkat menutup, menguras, dan mendaur ulang. Barang-barang bekas yang dapat menampung air hujan atau menguras, membersihkan tempat penampungan air 2-3 kali seminggu. Pelaksanaan 3M+ dilakukan lebih sering dari biasanya. 3M+ seperti menaburkan larvasida pembasmi jentik. ABT ditaburkan pada tempat-tempat penampungan air yang terbuka dengan takaran 1 sendok makan 100 liter air. Menaburkan ikan pemakan jentik seperti ikan cupang juga bisa ya. Terus selanjutnya mengganti air dalam pot atau vas bunga. Untuk mencegah agar tidak terkena gigitan nyamuk, kita bisa menggunakan cara seperti menggunakan kelambu pada saat tidur, obat nyamuk, serta tidak menggantung pakaian di sembarang tempat, menggunakan pakaian lengan panjang saat tidur, dan banyak cara yang lain ya. Serta poin yang kedua,
menanam tanaman pengusir nyamuk di lingkungan tempat tinggal kita seperti daun nimba, daun pepaya, daun pariat, daun gamal, daun anoa, daun sirsak, mengkudu, lengkuas, damar hutan, biji mahoni, biji anoa, biji salak, dan yang lain sebagainya. Jadi banyak cara untuk menghindari kita supaya terhindar dari gigitan nyamuk. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.